Selamat datang di channel Dandan Gadget, channel yang membahas perbaikan gadget. Di video ini saya kedatangan HP Poco C40 dan kondisinya ini LCD-nya mati. Oke, tanpa basa-basi kita langsung eksekusi. Pertama, kita lepas SIM tray-nya. Selanjutnya kita lepas backdoor atau casing belakangnya dari dekat SIM tray agar memudahkan untuk melepasnya. Angkat secara perlahan casing belakangnya dan hati-hati karena di belakangnya itu ada kabel fleksibel untuk fingerprint. Untuk melepas kabel fleksibel fingerprintnya, lepas dulu baut pelindung mesinnya. Nah, ini di sini kelihatan ya, ini HP-nya sudah pernah dibongkar. Tandanya itu stiker segel bautnya itu udah rusak ya. Nah, oke, sekarang lepas dulu semua baut pelindung mesinnya. Oke, sudah terlepas. Sekarang kita lepas fleksibel fingerprintnya. Setelah itu lepas juga baut pelindung mesin yang bagian bawahnya karena akan kita buka. Selanjutnya lepas fleksibel baterai, fleksibel LCD, kemudian juga baterainya dilepas dengan cara menarik di bagian sampingnya yang di sini. Nah, kalau misalkan udah pernah dibuka itu lumayan gampang ya bukanya seperti ini. Oke, kenapa pelindung bawahnya harus dibuka? Karena di sini LCD-nya itu fleksibelnya nyambung ya antara mesin bawah dan atas. Itu biasanya untuk chargernya juga. Karena di sini saya belum punya LCD-nya. Nah, ini sementara saya tutup dulu seperti ini. Pasang lagi pelindung mesinnya, kemudian juga baterainya. Soalnya saya mau cari LCD-nya terlebih dahulu. Sekarang kita coba dulu tes LCD-nya sebelum dipasang ke HP-nya. Dan di sini nyala ya. Kita tes dulu layar sentuhnya atau touchscreen-nya. Geser ke semua area LCD-nya dan alhamdulillah ya berfungsi. Kita bawa pulang lagi. Kita bongkar lagi, lepas semuanya, karena langkah selanjutnya kita akan melepaskan LCD-nya. Kebetulan di sini kondisinya itu LCD-nya udah agak nyoplok tadi ketika saya terima HP-nya. Jadi lebih mudah ya. Cuma pakai alat kayak gini udah bisa kebuka LCD-nya. Oh, pantesan, soalnya kabel fleksibel LCD yang lama itu sobek, jadinya makanya mati. Sekarang kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang ada di frame LCD-nya. Kenapa harus dibersihkan? Soalnya kalau nggak dibersihkan nanti ketika kita kasih lem yang baru itu nggak maksimal.
Nah, tapi kalau misalkan bersih, bagian sisa-sisa lem yang lama itu udah hilang, itu nanti kekuatan lemnya lebih maksimal. Nah, jadi pastiin benar-benar bersih ya. Oke, ini kita siapkan dulu LCD yang mau kita pasang. Sini saya pakai LCD merek Sunstar. Nah, kemudian di sini saya kasih double tip yang tipis ya. Soalnya untuk biar lebih kuat pemasangan LCD-nya. Biasanya kalau cuman di bagian pinggir, nah kan lama-lama kering dan akhirnya bisa nyoplok. Nah, makanya ketika saya terima HP-nya ini kondisinya nyoplok. Nah, bisa jadi karena itu lemnya kurang kuat, kurang maksimal bagian pinggirnya atau udah kering. Nah, jadi di sini selain saya kasih lem bagian frame pinggirnya, sekelilingnya saya kasih double tip biar lebih kuat juga nanti pemasangan LCD-nya. Nah, kemudian masukkan dengan hati-hati dan pastikan presisi ya pemasangannya. Setelah itu jangan lupa pasang fleksibel LCD yang bawah, terus juga yang atas. Kemudian saya juga pasang lagi double tip untuk baterai biar lebih kuat. Setelah itu jangan lupa kita kembalikan lagi, pasang semua baut penutup mesinnya, kita rakit lagi HP-nya seperti semula. Setelah semuanya terpasang, kemudian kita ikat menggunakan karet dan tunggu sekitar 30 atau 60 menit supaya antara frame dan LCD itu menempel atau merekat dengan kuat. Jangan lupa untuk mengecek bagian konektor chargernya karena LCD-nya itu nyambung sama konektor chargernya. Nah, di sini terlihat ya, bisa mengecas. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menit, kita lepas semua karetnya. Dan jangan lupa nanti kalau masih ada sisa-sisa lem di pinggir LCD-nya itu nanti dibersihkan ya sebelum diberikan kepada pemilik HP-nya. Dan jangan lupa kita cek lagi. Nah, ini udah mengisi baterainya. Kemudian kita cek lagi LCD-nya. Kita cek apakah berfungsi. Nah, ini berfungsi ya. Kemudian saya coba untuk menggeser ke seluruh area. Nah, bisa ya di sini ya. Oke, kemudian saya akan coba untuk keyboardnya. Nah, ini juga berfungsi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.